Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ya pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi itu. Ini tidak kunjung selesai. Justru melihat bahwa Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis begitu kan, justru memberikan pernyataan yang begitu mengejutkan begitu. Kenapa? Bisa saja seperti Roy Churoci S ya, Rismon ya, Dokter Tifa dan sebagainya. Bisa saja ini pecah kongsi begitu. Ada apa begitu? Orang-orang kan pasti mempertanyakan itu kepada Egy Sujana begitu kan ya, terutama kepada Damai Hari Lubis. Padahal Damai Hari Lubis di situ begitu tulisan-tulisannya setiap hari begitu saya baca begitu kan ya, itu semuanya tentang kritikan Jokowi begitu. Kata-kata orang jangan-jangan ingin menghindari proses hukum ya, jangan-jangan ingin damai agar takut masuk penjara. Orang muncul spekulasi begitu. Nah, ternyata ketika Roy Suryo menyampaikan narasi-narasinya begitu kan, bahwa Egy Sujana ini berbeda begitu kan ya, terus kemudian dalam klasternya yang dilaporkan juga berbeda, pada akhirnya Egy Sujana menemui seorang Jokowi begitu kan ya, apakah ini minta damai atau tidak, dan bahkan Egy Sujana dengan Jokowi ini berpelukan begitu, dan bahkan Egy Sujana pun begitu kan ya memberikan pujian kepada Jokowi begitu, cerdas, pemberani, kabarnya begitu. Malah pendukung Roy Suryo ini ketawa besar begitu. Yang paling mengejutkan di situ ketika seorang Roy Suryo begitu kan mengatakan bahwa Egy Sujana jangan pecundang lah begitu kan ya. Ini sontak begitu kan ya. Kritikan itu sontak begitu. Bahkan Roy Suryo mengatakan ada polisi aktif kabarnya begitu datang ke rumah Jokowi bersamaan dengan Egy Sujana datang ya ke rumah Jokowi begitu. Nah, ini harus diklarifikasi jelas begitu kan ya. Masa iya orang yang menangani perkara tiba-tiba datang ke rumah Jokowi? Ini pada akhirnya tudingan ini semakin memperlihatkan bagaimana ya Roy Suryo dengan Egy Sujana ini pada hakikatnya saling cakar-cakaran begitu kan ya. Ya, saya yakin bahwa suatu saat nanti Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis pasti akan dijadikan sebagai saksi bukti ya dari tergugat begitu kan. Saya yakin itu. Kenapa? Karena ya Egy Sujana dengan kuasa hukumnya ya mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli begitu kan. Pasti nanti dijadikan sebagai saksi begitu. Ya, kita buktikan aja lah. Pertemuan itu begitu kan ya, Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis dengan seorang Jokowi begitu kan ya, menyatakan bahwa pertemuannya berjalan dengan lancar ya, bahwa bahkan Egy Sujana dengan Hari Lubis merupakan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ya dan ujaran kebencian atas polemik ijazah Jokowi. Nah, terkait itu begitu kan ya, para pendukung Jokowi seperti relawan begitu kan ya, seperti Rahmat menyatakan bahwa Jokowi menerima kunjungan kedua tersebut begitu kan ya, karena dia memastikan hal itu lantaran ya turut hadir dalam pertemuan tersebut. Artinya ya mungkin apakah Jokowi memaafkan atau tidak, ini masih banyak muncul spekulasi yang ada begitu kan, sehingga orang-orang mengatakan, wih gimana ini bos, kok begitu mengejutkan ini. Salah satunya yang berkomentar begini ya, sudah berapa miliar atau triliun ya uang yang dihambur-hamburkan ya, dari siapa ini? Ya, orang-orang kan pasti melihat begitu kan ya, bagaimana gerak-gerik yang selama ini ada begitu, bahwa apakah ya semuanya kan tidak gratis begitu kan ya. Ya, sewa pengacara tidak gratis dan sebagainya begitu. Nah, orang-orang akan melihat itu. Saya menduga bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis begitu kan ya, dengan datang, apakah ini bagian dari pura-pura untuk memancing reaksi bagaimana nanti begitu kan ya seorang dirinya tidak bisa ditahan. Atau Egy Sujana pura-pura begitu kan ya bertemu dengan Jokowi agar hukumnya mungkin bisa saja dicabut. Apakah seperti itu?
Jangan-jangan siapa yang jadi terperangkap? Apakah Jokowi terperangkap begitu dengan rayuan Egy Sujana, atau Egy Sujana terperangkap dengan rayuan Jokowi? Nah, itu kan orang-orang pasti menjadi spekulasi begitu. Aduh, ngeri ya, ngeri sedap. Makanya kata Hosenuddin begitu kan, kata Hosenuddin, dia mengatakan bahwa ya dia tetap fokus ya apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Roy Suryo dan pengacaranya begitu kan, ya dia tetap fokus begitu kan ya, tetap fokus kepada dugaan ijazah palsu Jokowi itu. Wih, semakin ngeri nih bos ya. Jangan-jangan tawaran ada yang menawari 100 miliar itu jangan-jangan pada keok semua begitu. Kan orang muncul spekulasi-spekulasi itu ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena ini adalah merupakan pertemuan-pertemuan yang dianggap sakral begitu kan ya bagi seorang Jokowi begitu kan. Mau tidak mau satu persatu ya ada yang minta maaf, ada yang kemudian takut dipenjara dan sebagainya. Kalau Roy Suryo saya yakin begitu dia tidak takut penjara begitu. Karena dia sudah teruji begitu. Nah, inilah publik bertanya-tanya kenapa Egy Sujana ini justru begitu kan ya memilih perdamaian ya ketimbang untuk melanjutkan itu. Bukankah ya senior seperti Egy Sujana ini begitu kan, bukankah dulu mulai dari Pak Bambang Tri ya dia sering begitu mengkritik habis-habisan bagaimana ijazah Jokowi ini begitu. Dan pada akhirnya sekarang ya tenggelam ya. Pada akhirnya sekarang tidak berbicara lagi soal dugaan ijazah palsu begitu. Justru dia berbicara masalah bagaimana ya ijazah Jokowi begitu asli. ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi pertemuan itu sangat alot kabarnya. Pertemuan itu sangat alot dan bahkan Jokowi dirangkul ya, dipeluk ya kabarnya begitu oleh Egy Sujana. Menandakan ada kesalahan yang begitu luar biasa begitu kan. Tapi begitu kan ya. Justru ini menjadi kritikan bagi Roy Suryo sendiri begitu kan ya. Kenapa ya saya mengatakan seperti itu? Kok bisa-bisanya yang awalnya bisa berjalan berduaan ya, saling memberikan fakta dan realita, tapi pada akhirnya pecah kongsi. Nah, ini sangat disayangkan sebenarnya begitu. Ada apa dengan ya Egy Sujana? Ada apa? Orang pasti bertanya-tanya. Saya menduga begitu kan, bisa saja ya Egy Sujana ingin damai dengan Jokowi, mungkin ya takut dengan soal hukuman yang ada, mungkin ya dugaannya seperti itu. Makanya yang saya katakan tadi, jangan-jangan Jokowi masuk terperangkap dengan rayuan-rayuan Egy Sujana, atau Egy Sujana ya terperangkap dengan rayuan-rayuan Jokowi kan, itu logikanya begitu kan. Nah, dan tidak hanya itu, kabarnya Roy Suryo ini akan dilaporkan kembali begitu kan ya, dilaporkan balik begitu atas informasi yang disampaikan oleh Egy Sujana ya dengan dalam beberapa pertemuan dengan Jokowi, lalu kemudian dibocorkan oleh Roy Suryo begitu kan. Nah, saya kira pada akhirnya kocar-kacir begitu kan ya, apakah kepercayaan dari Egy Sujana di situ begitu kan bahwa pertemuan dengan Jokowi akan hancur atau bagaimana, akan tenggelam atau bagaimana. Tapi yang jelas saya melihat bahwa kalau ada polisi aktif misalnya begitu datang ke rumah Jokowi ya, terus kemudian polisi aktif di situ lagi menangani perkara, ini kan menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Nah, informasi inilah yang kemudian disampaikan oleh Egy Sujana ya kepada temannya, di dekat temannya Roy Suryo begitu, dan itu disampaikan kepada Roy Suryo. Roy Suryo menyampaikan kepada publik, sehingga orang-orang publik begitu kan ya masih menjadi teka-teki begitu ya, jangan-jangan ada ancaman apa atau bagaimana. Pada akhirnya Egy Sujana melaporkan Roy Suryo. Saya ya kita tunggu saja. Tidak mungkinlah begitu kan ya, saling lapor melapor. Ini kalau saya pribadi sih sebenarnya ya, kalau lapor melapor seperti ini justru ini akan menjadi penghambat kepada demokrasi. Satu, yang kedua adalah mengganggu stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto. Apa-apa ya kalau tidak ditangani, misalnya si A melaporkan si B, kalau tidak ditangani oleh pihak aparat, maka yang dikritik itu adalah Presiden Prabowo Subianto.
Kalau memang dia benar-benar silakan, kalau memang dia salah silakan, nggak ada masalah begitu kan, ya. Tapi budaya lapor melapor itu janganlah begitu kan. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, bos, ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi Damai Hari Lubis ya sebenarnya sudah memberikan klarifikasi ya pertemuan ya pertemuannya ya bersama dengan Egy Sujana begitu dengan Jokowi begitu sebenarnya memberikan klarifikasi ya klarifikasinya diantaranya adalah soal pertemuan-pertemuan itu begitu dan saya melihat bahwa apa namanya ini bagian dari hal yang satu sisi begitu kan tidak berkaitan dengan hukum begitu kan ya Damai Hari Lubis itu tapi tulisan-tulisannya masih mengkritik Jokowi begitu. Tulisan-tulisannya di situ begitu. Ya beberapa hari yang saya baca begitu kan ya. Ini kan setiap hari kan muncul begitu kan ya. Di Fusilet News itu begitu kritikan yang masih tetap ada begitu. Nah, sekarang apakah hanya menjadi isu begitu kan bahwa ingin menjauhi soal hukum apa namanya hukum yang dilaporkan oleh Jokowi atau bagaimana? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.